pertanyaan mendasar di dalam hidup kita. Sebenarnya apa yang kita cari di dalam hidup? Kita mau cari apa? Kita mulai bangun pagi, mulai berjuang. Mulai dari bangun pagi sampai pergi tidur kembali. Ada begitu banyak kegiatan yang kita lakukan. Coba kita ingat, mulai bangun pagi kemarin sampai malam kembali. Apa yang kita buat? Kalau kemarin saya bangun 4:30, bisa diursulin 5:30, langsung ke sekolah sampai 1:30. Sore hari beri minyak suci di rumah sakit umum. Malam siap untuk hari ini dan istirahat. Saudara-saudari, pertanyaan ini kadang-kadang sulit juga untuk kita menjawab. Kalau orang tanya tentang diri kita, biasanya kita sulit. Lebih baik orang lain berbicara tentang kita daripada kita bicara tentang diri sendiri. Orang tanya bilang, kalau kita tanya kepada diri sendiri, siapa saya? Kita kadang-kadang sulit untuk menjelaskan. Saudara-saudari, menurut 1 Thomas Aquinas, manusia memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi tujuan pencaharian manusia itu adalah mengalami persatuan, berusaha untuk bersatu dengan Tuhan, yang kemudian nanti dikatakan sebagai visio beatifica, memandang Tuhan dari muka ke muka. Kalau dia sudah memandang Tuhan dari muka ke muka, dia merasa hidup ini sudah sempurna. Kalau kita melihat dan merenungkan di dalam Injil hari ini, kita akan menemukan beberapa poin penting yang menjadi refleksi atau perkembangan kita hari ini. Yang pertama itu adalah orang-orang itu berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Orang-orang itu datang kepada Dia. Dan karena mereka datang itulah mereka mengalami mukjizat Yesus menggandakan roh. Jadi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita mengalami mukjizat? Hanya mereka yang datang kepada Tuhanlah mereka yang menikmati roti dari Tuhan. Jadi ini jelas untuk kita. Kalau orang tidak mencari Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami mukjizat dalam hidup. Kalau orang tidak datang dan bersujud di hadapan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami keselamatan. Jadi mulai biar kita sibuk. Kadang-kadang saya ini paling sibuk di muka bumi, tetap sama, tidak ada keselamatan. Keselamatan itu hanya akan terjadi ketika kita datang di hadapan. Jadi orang datang baru dia menikmati roti. Coba kalau kita lihat kembali kita punya diri, kalau semakin kita menjauh, semakin kita hilang dari gereja, tidak akan mengalami kekeringan, kegersangan dalam hidup. Hal yang kedua adalah Tuhan merangkul dan bekerja sama dengan manusia. Kalau Tuhan mau saja tidak perlu dia minta berapa roti yang ada pada, berapa ikan yang ada pada, tetapi Dia mau untuk bekerja sama dengan manusia. Jadi mukjizat yang terjadi karena ada perjuangan dari manusia, usaha dari manusia. Ada yang harus disiapkan oleh manusia. Ada ikan, ada roti. Baru digandakan atau dijadikan banyak sehingga mereka bisa makan. Kalau tidak ada apa-apa di dalam diri kita, tidak ada perjuangan di dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita akan mengalami mukjizat? Kalau orang tidak
tidak kerja, bagaimana mungkin dia bisa makan? Satu Paulus mengatakan, siapa yang tidak kerja, janganlah dia makan. Jangan kasih dia makan. Kita punya yang tidak kerja, tapi punya makan. Makan begitu. Kalau dulu di mana saya di balik nasi ini kita lihat kan. Jadi mukjizat itu terjadi karena ada yang harus disiapkan oleh manusia. Manusia itu harus berusaha dalam hidup ini. Orang berdoa dan bekerja itu harus terjadi. Tidak bisa kita duduk-duduk kalau kita makan. Tidak bisa kita berdoa saja lalu nanti makanan itu. Tidak. Ada yang harus kita siapkan di dalam hidup. Ada yang harus kita usahakan di dalam hidup. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang menjadi permenungan kita adalah orang beriman adalah mereka yang tahu bersyukur. Atau bersyukur itu adalah tanda dia itu adalah orang beriman. Yang memang kalau dia tidak bersyukur, berarti dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari usaha sendiri. Tetapi kalau dia bersyukur, itu tanda bahwa dia merasa semuanya ini merupakan pemberian atau anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, ia mengucap syukur kepada Bapa. Mengangkat roti dan ikan, mengucap syukur, dan mukjizat itu terjadi. Jadi mengajar kita bahwa hidup ini bukan hanya untuk kerja. Betul kita harus kerja, tetapi ada waktu di mana kita harus datang bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu di mana kita harus datang ketika berlutut di hadapan Tuhan. Karena apa? Di hadapan Tuhan itu kita hanyalah manusia. Kita hanyalah manusia yang tidak sempurna. Kita hanyalah cipta dan Tuhan itu pencipta. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berusaha untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam hidup. Karena memang kita berlaku seperti para murid. Jadi dia lebih mementingkan diri sendiri. Dia mengutamakan diri sendiri tanpa peduli dengan sesama. Yesus bertanya, apa yang ada pada ini hanya roti dan ikan ini, apa cukup untuk semua? Maksudnya suruh mereka pulang saja, karena yang ini hanya pas untuk kami saja. Kalau kita mengaitkan dengan bacaan kedua, tunjukkanlah kasih-Mu dan juga saling membantu. Betapapun sedikit yang kita beri, itu akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Saudara-saudari, mari kita belajar beriman sebagaimana yang telah Tuhan gariskan kepada kita. Karena pada akhirnya, seperti orang-orang banyak itu, mereka akan tiba pada pengakuan iman. Dia ini benar-benar Allah. Jadi kadang-kadang juga kita seperti orang banyak itu datang itu berbondong-bondong datang kepada Tuhan hanya untuk melihat, menikmati mukjizat setelah itu kita pulang dan selesai. Tetapi harus berlangkah lebih tinggi adalah setelah mukjizat Tuhan kita harus tiba pada kesimpulan dia ini benar-benar Allah. Dia ini benar-benar Tuhan. Disitulah iman kita akan Allah akan muncul. Iman kita semakin mendalam. Kita juga di dalam hidup kita
tidak akan tiba pada kesimpulan dia adalah benar-benar Tuhan.